نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وعمدنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sekalian, setiap orang yang pernah melakukan interaksi tawasul, ta'ayush, interaksi sosial, komunikasi sosial, pasti pernah melakukan atau mengalami kesalahan. Setiap orang, siapapun namanya, siapapun orangnya, pernah melakukan kesalahan ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Sehingga Islam menganjurkan perilaku untuk saling memaafkan, yaitu meminta maaf bagi mereka yang bersalah dan memberi maaf bagi mereka yang menerima perbuatan zalim atau dizalimi. Anjuran saling memaafkan ini, saudara-saudaraku sekalian, tidak dibatasi oleh waktu. Sekali lagi ya, anjuran untuk saling memaafkan, baik meminta maaf atau memberi maaf, tidak dibatasi oleh waktu. Jadi tidak ada tahdidil awqat, tidak ada batasan waktu kapan harus meminta maaf, kapan harus memberi maaf. Ini umum, Pak. Anjuran yang sifatnya umum ya. Anjuran yang sifatnya kapan saja, boleh kapan saja, termasuk ketika kita hendak memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita mau masuk bulan suci Ramadan, kita meminta maaf dan kita memberi maaf, tidak ada larangan, karena sifat perintah itu umum untuk memberi dan juga meminta maaf. Dalam beberapa hadis maupun ayat suci Al-Quran ya,
tertuang sangat jelas sekali Pak. Contoh dalam Sahih Bukhari juz yang ke-8 halaman 111. Ini rawahu Imamuna Al-Bukhari. Man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa saja yang memiliki kesalahan, kezaliman terhadap kehormatan orang lain atau sesuatu lainnya, falyatahallalhu minha, maka hendaklah ia meminta maaf darinya. Kita meminta maaf atas perbuatan zalim yang kita perbuat, perbuatan salah yang kita lakukan. Fa innahu laisa famma dinarun wala dirhaman. Sebelum hari kiamat di mana dinar dan dirham itu sudah tidak berlaku. Min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanatihi. Jika ia tidak memiliki amal soleh, maka amalnya akan diambil sesuai kadar kezalimannya. Kalau teman kita yang kita zalimi itu tidak punya amal kebaikan, kita menzalimi teman kita, maka amal baik kita akan diambil dan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Jika pelaku tidak memiliki kebaikan, ya mohon maaf, jika pelaku tidak memiliki kebaikan, maka dosa korban atau dosa orang yang dizalimi itu akan ditangguhkan atau diberikan kepada pelaku yang menzalimi. Jadi anjuran memberi maaf ini tertuang jelas dalam beberapa teks hadis dan beberapa teks ayat suci Al-Quran, semisal Asy-Syu'ara ayat 40 Pak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa, ini kalimatnya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan untuk kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman 'afa, tetapi barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menafsiri kalimat fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah, ini artinya adalah janji yang bersifat umum sehingga kemuliaannya itu Pak, besarnya pahala itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Sekali lagi di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan kepada ujian berupa perselisihan, permusuhan, perpecahan bahkan. Dan Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang menempatkan ukhuwah Islamiyah sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa memperbaiki hubungan yang retak antar sesama itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah individual seperti sholat, puasa, atau sedekah. Coba nanti dicek
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala afdal min darajati siyami min darajati sholati wasyami wasadaqah. Mau nggak kamu aku tunjukkan sebuah amal yang derajatnya itu lebih utama dibandingkan ibadah sholat, ibadah puasa maupun ibadah sedekah? Qalu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, islahu dzatil bain, yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Hadis ini membawa pesan yang mendalam, Pak, bahwa perpecahan bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menghancurkan agama itu sendiri. Gak akan mungkin orang bisa berjamaah, Pak, membangun masjid, memerangi buta huruf Al-Quran, membantu orang-orang fakir dan miskin, ketika satu dengan yang lain itu saling berselisih dan bermusuhan. Maka sampai dikatakan afdol min darajati sholati wasyami wasadaqah, yaitu islahu dzatil bain. Persaudaraan bukan sekedar konsep sosial ya Pak ya, tapi ini perintah yang harus dijaga, perintah yang harus dirawat dan diperjuangkan. Kadang kan kita, contoh saja, dalam hidup ini kan kita berusaha untuk meminimalisir konflik. Kita berusaha untuk zero konflik, sampai kita nelen kepahitan itu, dikatain apa, udah saya terima, tapi meskipun dengan konsekuensi hatinya kesakitan, tapi dia menjaga tali persaudaraan, tali ukhuwah itu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini kan jelas loh Pak, bahwa perselisihan di antara kaum muslimin itu jangan sampai didiamkan, jangan sampai diabaikan. Stok nih baik, ngomong patu ben patu ya. Tapi harus segera diselesaikan dengan semangat persaudaraan ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menekankan bahwa memperbaiki hubungan yang retak itu lebih utama dari ibadah-ibadah individu. Ya seperti tadi, sedekah ya, ibadah yang dampaknya itu luar biasa, mendamaikan dua pihak yang berselisih adalah bentuk ibadah yang langsung berefek, berpengaruh, berdampak pada masyarakat. Ketika persaudaraan itu terjaga, umat Islam akan lebih kuat, akan lebih bersatu dalam mensyiarkan fastabiqul khairat, mensyiarkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka sebelum memasuki Ramadan, hendaklah kita melakukan tadi sikap saling memaafkan, meminta maaf, datangin orang yang pernah kamu zalimi, dan ketika kamu juga didatangin orang yang meminta maaf darimu, kamu juga memberi maaf ya. Perilaku meminta dan memberi maaf ini adalah tradisi umat Islam sejak dahulu kala Pak. Tradisi umat Islam sejak kenabian, kemudian diwariskan pada generasi ulama-ulama klasik zaman dulu sampai pada masa kontemporer ini. Maka bapak-bapak sekalian nanti bisa dicek di Umdatul Qori, Syarah Sahih Bukhari ya.
juz ke-12, wa ja'a rajulun ila Ibni Sirin. Datang seorang laki-laki kepada Imam Ibni Sirin. Faqala ij'alni fi hillin faqad ightabtuka. Halalkan aku karena aku telah membicarakan keburukanmu kepada orang lain. Ada laki-laki datang ke Ibni Sirin, dia menyampaikan, halalkan aku karena aku ini telah menceritakan keburukanmu kepada orang lain. Apa jawaban Ibni Sirin, Pak? Faqala inilah uhillu ma haramallah. Aku tidak akan mungkin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ghibah itu kan haram, Pak. Aku nggak akan mungkin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Walakin, tapi ada pengecualiannya. Tetapi maka min qablina fa anta fi hillin. Tetapi ya, apa yang sudah terjadi di antara aku dan kamu, aku sudah memberi maaf. Sikap kesatria kan? Digerengi, diumbar aibnya. Apa yang ada di antara makana min qablina fa anta fi hillin. Apa yang di antara kami, di antara kita ini, aku dan kamu, sudah aku beri maaf. Hadirin sekalian, bulan Ramadan itu adalah momen untuk mendapatkan ampunan Allah ya, atas segala macam dosa, khilaf dan kesalahan yang kita perbuat. Dan Nabi memang memperingatkan itu. Hadisnya jelas, Bapak Ibu hadirin sudah banyak hafal. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi jika ampunan Allah sudah diraih, Pak, dengan menghidupkan bulan Ramadan, menyemarakkan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa, sholat, baca Quran, sedekah, zakat, dan lain sebagainya, maka perlu juga untuk mendapatkan ampunan dari sesama manusia. Tolabul af, meminta ampunan kepada manusia, meminta maaf kepada manusia, khususnya kepada mereka yang pernah kita zalimi, Pak. Ampunan Allah bisa didapatkan di akhirat, akan tetapi ampunan manusia tidak dapat diperoleh di akhirat. Diperolehnya di dunia ini, Pak. Mumpung kita masih hidup, kita datangin orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita caci maki, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita ghibah, yang pernah kita musuhi. Kita datangin mereka. Ana kal mu'min atlubu minkal af. Aku sebagai orang mukmin, aku meminta maaf. Nahnu kulluna ikhwah. Kita semua ini bersaudara atas dasar ukhuwah, atas dasar agama ini. Jadi umpamanya yang kaya, yang punya salah, ya datang nggak ada aibnya, Pak. Pejabat yang punya salah datang ke rakyat nggak ada aibnya. Ya, karena kita ini prinsipnya adalah bersaudara atas dasar agama. Ma'asyiral muslimin sekalian, yang terakhir, Pak, bulan suci Ramadan adalah momen kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan hati dan jiwa yang bersih. Nah, salah satu upaya pembersihan jiwa itu atau tazkiyatun nafsi itu adalah meminta dan memberi maaf. Ya, ibadah Ramadan akan terasa lebih nikmat dan lebih maksimal kita jalankan jika kita melakukan ibadah itu dengan hati yang bersih, tanpa ada permusuhan, tanpa ada dendam, tanpa ada perselisihan antar sesama. Dan besok posone iki ora nek beban iki, ayo ndang gage-gage memberi dan meminta maaf. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberikan kekuatan dan kelapangan ya untuk meminta maaf, karena meminta maaf itu pengorbanan juga, tapi lebih sulit lagi memberi maaf ya, karena butuh kelapangan dada ya, butuh alam nasrah laka sadrak ya, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan nanti kita akan lebih maksimal, lebih menikmati
waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semuanya, dan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang mampu mengambil pelajaran sehingga kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita dan bertobat kepada Allah sedini mungkin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, mungkin dalam 1 menit di khutbah yang kedua ini, 1 menit insyaallah, bahwa kita membawa misi dalam hidup ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalimat rahmat itu kalimat yang sebenarnya terpancar dari hati. Sairul akhirah, perjalanan ke akhirat itu perjalanan hati, ya. Sairul akhirah sairul qulub, la sairul a'mal, ya. Perjalanan akhirat itu adalah perjalanan hati, bukan perjalanan anggota badan. Maka ketika meninggal kok masih memelihara dendam, meninggal kok masih memelihara permusuhan, Pak, selesaikan itu, Pak, segera mungkin. Wong mati nggak ada yang tahu. Li'anna sairul akhirah nahnu nasiru ilal akhirah. Hadi sairul qulub. Ya, perjalanan kita ke akhirat itu adalah perjalanan hati loh, ya. Bukan perjalanan anggota tubuh, bukan perjalanan kaki. Kita ke akhirat itu tidak naik sepeda motor, tidak naik mobil, tidak naik pesawat terbang. Hadi sairul qulub. Ini adalah perjalanan hati kita. Maka sucikan hati kita, bersihkan hati kita dengan cara meminta dan memberi maaf. Apalagi ini momen yang baik, Pak. Sebelum kita memasuki Ramadan, semoga kita mendapatkan maaf dari saudara-saudara kita dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله
تلين بأيدي إخوانكم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله سووا صفوفكم فإن تسوية صفوفكم تمام الصلاة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله سمع الله لمن حمده الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سمع الله لمن حمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.